Menarik kalau kita bahas mengenai hal ini, beberapa kali kita juga melihat kemudian mahasiswa turun ke jalan melakukan aksi untuk kemudian mempertimbangkan hal ini untuk bisa masuk dalam rancangan KUHP. Terakhir kalau kita dengar paling tidak September kemarin kita masih melihat ada beberapa aksi dilakukan oleh sejumlah mahasiswa ya Andro ya. Apakah gara-gara kemunculan pasal 349 ayat 1 ini mereka merasa dibungkam, mereka tidak bisa lagi berekspresi di muka umum? Kita akan langsung tanyakan kepada sejumlah narasumber kami sudah hadir di meja catatan demokrasi. Langsung saja kita sapa. Ini dia sudah hadir, ada Muhammad Khalid, Ketua BMKM UGM. Selamat malam, Assalamualaikum Khalid. Selamat malam Mbak dan Mas dan para sesepuh ini ya. Mari kita berdiskusi dan... Oke baik, ada juga di sampingnya tentu Mas Haris Azhar, aktivis HAM. Assalamualaikum, selamat malam Mas. Waalaikumsalam. Sudah tak asing juga kalau kita lihat yang satu ini ya. Ada Bayu Satrio Utomo, Ketua BEM UI. Halo, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, mahasiswa harus semangat dong. Hidup mahasiswa. Ini malam-malam mahasiswa kayak belum makan malam, harus semangat ya guys ya. Ya, pasti. Kita semangat sekali membahas RKUHP malam ini. Oke, mantap. Sabar, disimpan dulu tenaganya. Kami juga mengundang ada anggota tim sosialisasi RKUHP Kemenkumham Republik Indonesia. Terima kasih banyak Bapak Albert Aris. Selamat malam Pak Albert. Terima kasih waktunya. Hidup mahasiswa. Boleh Pak sambil cek audionya Mikrofonnya Pak. biar lebih semangat lagi. Selamat malam, hidup mahasiswa. Wah, luar biasa. Ini seperti mahasiswa S3. Agak beda tonnya ya. Kemudian kami juga menghadirkan ada Prof. Hermawan Sulistyo, penasihat Kapolri, yang juga praktisi hukum. Terima kasih banyak Prof. Kiki. Selamat malam Prof. Kiki. Selamat malam. Ini bukan lagi mahasiswa, ini udah senior banget, udah suhu ya Prof ya. Suhu gila. Saya 35 tahun demo. Wah, Ya. luar biasa. Ketika tidak bisa demo karena tidak punya kartu mahasiswa, saya mendaftar lagi di Fakultas Hukum Extension UI. Untuk bisa demo. Ditolak. Katanya mereka kapok punya mahasiswa seperti Marsilam Simanjuntak gitu. Akhirnya saya nggak jadi mahasiswa. Siap. Nanti disimpan dulu Prof, ceritanya luar biasa. Tetaplah hidup mahasiswa. Asik. Kemudian kami mengundang juga, ini luar biasa, ini pegiat media sosial ya sekarang ya. Bang Ruhut Sitompul, mantan anggota DPR RI. Horas, selamat malam Bang Ruhut Horas, Sitompul. Bang. Mahasiswa, mantap. Wah, udah dipuji mahasiswa mantap. Kami ingin tahu pandangan mahasiswa mengenai RKUHP ini yang berisi salah satu pasal yang dianggap masih menjadi polemik mengenai penghinaan terhadap lembaga negara. Draftnya sudah diserahkan ke DPR, Bay. Dari UI dulu nih. Oke, terima kasih. Sebelumnya izinkan saya membuka diskusi ini dengan satu kutipan dari guru saya, Prof. Boy, Prof. Marjono Reksodi Putro, salah satu ketua tim perumus pada waktu itu sebelum beliau wafat begitu. Beliau mengatakan seperti itu, seperti ini. Dengan mempertimbangkan perkembangan nilai-nilai sosial dasar, fundamental social values dalam masyarakat demokratik yang modern, maka delik penghinaan tidak boleh lagi digunakan untuk menghambat kritik dan protes terhadap kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, maupun pejabat-pejabat pemerintahan pusat dan daerah. Begitu sekiranya kutipan dari Prof. Boy, salah satu guru besar di Universitas Indonesia yang juga merupakan ketua tim perumus RKUHP pada waktu itu. Nah di sini yang kemudian menjadi menarik adalah di draft terbaru tanggal 9 November yang kemudian tersebar begitu ya di media sosial. Ternyata masih terdapat pasal-pasal terkait dengan penghinaan yang akan menghambat kritik dan protes kita kepada para pemangku kebijakan. Bagi saya, ini ironis sekali. Kenapa? Karena hari ini kita dihadapkan dengan aparatur-aparatur negara yang sebenarnya secara kepercayaan publik menurut saya sudah menurun. Gitu. Jadi misalnya seperti tadi disebutkan ya masih ada pasal-pasal penghinaan begitu ya terhadap lembaga negara seperti kejaksaan, DPR maupun Polri begitu. Yang ketiga lembaga itu menurut survei mendapatkan tingkat kepuasan yang paling rendah dari masyarakat. Nah, apakah kemudian saat kita mencoba memberikan kritik kepada pemerintahan, kepada lembaga-lembaga negara yang kemudian tadi masih memiliki kepercayaan yang rendah, saat itu kemudian dibilang sebagai penghinaan, maka akan dipidana. Nah, ini kan yang pada akhirnya kita mengkhianati semangat reformasi kita untuk kembali ke pasal kolonial. Karena begini, pasal-pasal penghinaan itu yang saya pahami dan saya pelajari, ini memang warisan kolonial. Sedangkan semangat dari RKUHP kita adalah dekolonialisasi.
Saat kita ingin lepas dari belenggu dari watak-watak kolonial, tapi kita masih mempertahankan watak-watak kolonial di situ, maka kita perlu mempertanyakan, apakah hari ini kita sedang dijajah oleh bangsa kita sendiri? Itu yang menurut saya menjadi menarik dalam pembahasan ini. Dan yang kedua misalnya, masih ditetapkan juga begitu ya, dituliskan tentang penyerangan harkat dan martabat presiden, begitu. Nah ini kemudian juga menjadi satu polemik di masyarakat begitu. Kenapa kemudian hanya presiden yang diistimewakan, gitu. Kalau misalnya kita melindungi kepala negara dengan pidana, bisa nggak sih kita melindungi rakyat dengan pidana juga gitu. Jadi presiden misalnya bisa dipidana saat misalnya menghina rakyat. Menghina rakyat itu dengan apa? Dengan membohongi rakyat. Membohongi rakyat itu dengan apa? Dengan tidak menjalankan janji-janji politiknya. Jadi ini adalah satu logika yang menurut saya jangan-jangan memang perlu ada kalau misalnya rakyat ingin dipidana saat ingin menghina presiden. Gitu. Dan bagi saya gitu, saat rakyat kemudian bisa dipidana dengan kata-kata, apakah kemudian pejabat tidak boleh dipidana dengan kata-kata? Maka ini menjadi satu diskursus di dalam RKUHP kita. Cobalah kalau misalnya memang mau mengatur tentang rakyat, mau mempidana rakyat, pidanalah juga para pejabat. Aturlah juga tentang apa yang disampaikan oleh pejabat menjadi janji-janji politik. Dan memang sebenarnya tentang pasal-pasal penghinaan ini kan sudah dianulir gitu ya, oleh putusan MK tahun 2006 maupun tahun 2007 tentang pasal 134 KUHP. Pasal-pasal yang memang menurut MK begitu tidak ada kepastian hukum dan mengekang kebebasan berpendapat dan berekspresi. Waktu itu sudah diuji dan sudah diputuskan di MK bahwa pasal tersebut, pasal-pasal penghinaan ini melanggar atau tidak sejalan dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945. Apakah kemudian kita ingin mengembalikan pasal yang sudah dianulir oleh MK? Nah ini kan kemudian menjadi pertanyaan besar. Kalau hari ini pemerintah kemudian menambahkan definisi tentang kepentingan umum, definisi tentang kritik, apakah itu cukup? Menurut saya tidak cukup. Pasal ini sudah harus dihapuskan agar kita terlepas dari watak-watak kolonial. Menurut saya seperti itu. Dan memang pasal-pasal ini kan sebenarnya di negara-negara kolonial itu sudah dihapuskan gitu. Misal tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara gitu. Dan ini kan tidak dijelaskan juga ya dalam RKUHP, lembaga negara ini yang bisa melaporkan itu siapa? Misal DPR atau kepolisian. Siapa yang bisa melaporkan dari DPR dan kepolisian bahwa lembaganya dihina? Ibarat katanya kita sedang menghadapi cek kosong di RKUHP ini gitu, bahwa tidak ada kemudian pengaturan tentang siapa yang berhak melaporkan tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum gitu. Dan yang terakhir yang ingin disoroti juga selain pasal penghinaan Bang, yaitu pasal tentang unjuk rasa. Pasal 256 yang memang sudah berkurang hukuman pidananya menjadi 6 bulan. Tapi kalau kita lihat lagi KUHP kolonial di pasal 510 itu pidananya hanya 2 minggu. Dan ini kan apakah kemudian kita ingin membelenggu unjuk rasa dengan ancaman pidana 6 bulan, dan itu tentu tidak sejalan dengan semangat reformasi kita yang telah dituangkan di Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 tentang menyampaikan pendapat di muka umum. Itu sekiranya pasal-pasal yang masih menjadi polemik, kontroversi, dan kami sebagai mahasiswa menyuarakan pasal-pasal itu karena kami tahu masa depan kami akan terancam saat pasal-pasal ini disahkan. Poinnya 3 hal tadi, kalau gitu kita langsung minta klarifikasi. Bang Albert, artinya apakah kemudian beberapa pasal ini dikembalikan menganulir apa yang disampaikan oleh MK dan juga menghilangkan semangat reformasi? Ya terima kasih ya atas sikap kritis dari teman-teman mahasiswa UI dan juga UGM ya. Ini kritik atau penghinaan? Nah makanya ini penting sekali. Sebenarnya sederhana sekali sih membedakan yang mana kritik, yang mana penghinaan. Di belahan bumi manapun, daerah manapun, negara manapun, penghinaan adalah sesuatu yang tercela, intrinsically wrong ya. Jadi baik secara moral agama, moral adat, atau apapun juga itu sesuatu yang tercela. Dan saya perlu menyampaikan klarifikasi tadi, pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap lembaga negara yang sekarang diadopsi dalam pasal 347 dalam draft RKUHP tanggal 9 November tersebut,
itu tidak pernah dibatalkan oleh MK loh. Tidak pernah dibatalkan oleh MK. Nah, justru dengan mengusung semangat dekolonisasi, tim perumus RKUHP itu mengatur ketentuan tersebut secara soft sekali dan menjadikannya delik aduan. Nah, ini memang kan menjadi trio pasal yang selalu dikritisi teman-teman. Tapi malam hari ini setelah diskusi panjang sama Bayu, sama Khalid juga ya, sama Khalid belum pernah ketemu, sama Bayu sering banget. Ternyata sayang sekali argumentasinya masih sama dengan diskusi-diskusi yang lalu. Nah, kalau diskusi dibandingkan baru mulai Pak Albert, belum panjang ini diskusinya. Bukan. Kalau gitu apa yang membedakan antara diskusi yang sebelumnya dan membedakan, saat ini? yang membedakan gini, sebentar. sedikit. Saya belum selesai sebentar. Ini belum selesai nih. Bahwa di sebentar. putusan MK Jadi, itu menyatakan bahwa RUU KUHP pidana yang merupakan upaya pembaruan KUHP pidana warisan kolonial juga harus tidak lagi memuat pasal-pasal yang isinya sama atau mirip dengan pasal 134, pasal 136 dan pasal 137. Nah, ini kan menarik jelas, nih. Ini menarik. Saya baca betul, saya persis teliti putusan MK tersebut. Yang dimaksud oleh Bayu tadi adalah putusan MK nomor 13, 22 dan 2006, betul ya? Nah, 1 tahun setelahnya ada putusan MK nomor 6 tahun 2007 tentang pengujian pasal 154 KUHP. Dalam pertimbangan hukumnya MK mengutip sama persis, tetapi dalam paragraf terakhir MK bilang, kalau penyusunannya itu sudah berubah, misalnya jadi dari delik formil menjadi delik material, itu adalah salah satu bentuk perumusan delik yang demokratis. Jadi MK sebagai the interpreter of constitution, the guardian of constitution menyatakan bahwa perumusan yang berbeda tersebut memberikan daya beda juga antara KUHP peninggalan Belanda dan juga KUHP yang saat ini dirumuskan, cita rasa nasionalnya ada, dan juga ini adalah KUHP yang mungkin dibahas paling lama undang-undang ini untuk mewujudkan pelindungan terhadap kepentingan negara, kepentingan masyarakat, dan kepentingan individu. Nah, tadi makanya saya belum selesai, tadi saya belum menyampaikan juga. Ya. Kenapa pasal 134 KUHP tentang penghinaan terhadap presiden itu dibatalkan oleh MK? Jelas, karena pasal tersebut, 1, ancamannya 6 tahun. Kedua, deliknya biasa. Kalau delik biasa, gewone delikten, berarti si korban bisa melapor, orang yang di sekelilingnya bisa melapor, simpatisan bisa melapor, relawan bisa melapor, atau bahkan polisi bisa memproses dengan model A atau model B itu laporannya. Nah, tapi sekarang dalam RKUHP pasal 218 itu dijadikan sebagai delik aduan. Artinya kalau presiden tidak mengadu, maka berapa? Tidak akan ada proses hukum. Ini sesuai argumen dari kan tetap Juro 3 tahun 6 bulan. Betul, tetapi begini. Kita kembali ke track ya, tema besar kita pasal 347 yang mau kita dalami. Sebenarnya satu, tapi satu rangkaian semua. Tapi begini, saya mau sampaikan bahwa pasal 347 lagi-lagi konteksnya adalah delik aduan. Kalau permasalahan yang tadi ditanyakan oleh teman-teman mahasiswa, karena saya nggak panggil adik-adik karena kita setara saat ini Bayu, ya kan? Ditanyakan deliknya aduan, siapa yang akan melapor, kita bisa pakai teori badan dan itu bisa jadikan masukan kepada DPR sebagai alternatif seperti yang disampaikan oleh teman-teman masyarakat sipil kemarin. Mereka bilang ini harus ada nih diperjelas siapa sih sebenarnya yang mengadu. Misalkan DPR yang dihina misalnya, siapa misalkan ketua DPR secara ex officio yang memberikan pengaduan atau pengaduan di luar tertulis, itu bisa disampaikan secara alternatif tetapi bukan serta-merta menolak, demikian. Mas Albert, ini masih belum clear, kami menangkapnya lembaga negara ini ya institusinya, bukan secara individu personal yang menjabat. Begini, bisa Mas. dijelaskan lebih detail Mas? Begini Mas. Sesaat lagi dijawab, kita harus jeda dulu hanya di Catatan Demokrasi, pemirsa, tetaplah bersama kami.